Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 726. Iblis. Oh, Gong Yang Jengki terkejut. Kalau begitu, karena kau memiliki penilaian tinggi terhadapnya, jika Li Yun Xiao memang bakat yang menjanjikan, cobalah membawanya ke alam suci. Mo Huayuan tersenyum kecut sambil membayangkan wajah Yun Xiao yang penuh kendali. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa dikendalikan? Aku rasa itu akan sangat sulit. Kita tunggu saja hasil penyelidikannya, ujar Bai Ling Yue dengan nada dingin. Pengelolaan wilayah suci semakin longgar. Orang-orang pelanggar hukum di benua bela diri surgawi sudah melupakan betapa kuatnya kita. Benar sekali, kata Gong Yang Jengki dengan wajah serius. Sudah waktunya kita menegakkan kembali wibawa kita. Kali ini, kita akan bertindak seketat mungkin. Hati semua orang bergetar mendengar kata-katanya. Mereka pun serempak menyetujui, lalu Gong Yang Jengki membubarkan pertemuan dan menghilang dalam sekejap. Dalam kehampaan yang gelap gulita, seberkas cahaya melayang lembut. Di dalam cahaya itu, ada sebuah singgasana yang diukir dari kristal putih. Duan Muyoyu duduk di atasnya, dan takhta itu memancarkan cahaya lembut yang membuat energi di sekitarnya menyingkir. Duan Muyoyu memegang setumpuk kartu tipis berbingkai emas di tangannya. Ia terus membalik-baliknya, membentuk berbagai pola. Tiba-tiba, satu kartu muncul dan ia menatapnya dengan penuh perhatian. Kartu itu memancarkan cahaya keemasan, membentuk sebuah gambar samar di permukaannya. Mata Duan Muyoyu berubah menjadi ungu saat ia menatap lebih dalam. Gambar di kartu itu akhirnya menyatu membentuk wajah menyeramkan, dengan senyum aneh. Itu adalah Dewa Kematian. Aku sudah mencobanya berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama. Apa maksud dari Dewa Kematian ini? Gumamnya pelan. Duan Muyoyu mengetuk sandaran takhta dan berkata pada dirinya sendiri, Dewa Kematian Pixiu? Apakah itu mengacu pada istana Dewa Kematian? Ia berhenti sejenak, lalu menjentikkan jarinya. Kartu di tangannya langsung hancur, berubah menjadi cahaya keemasan dan lenyap. Meskipun aku tahu lokasi pasti istana Dewa Kematian, tempat itu masih berada di wilayah milik orang itu, gumamnya dengan nada lelah. Sungguh membuat sakit kepala. Tahta kristal itu terus melayang, berpindah di antara kehampaan, lalu menghilang dalam kegelapan. Wilayah timur, Boneyard. Di taman yang sunyi, tubuh jiwa cahaya bintang milik Yun Xiao bersembunyi di antara gelombang energi gelap. Ia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap tablet alam dewa di dinasti Bell. Seolah merasakan sesuatu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang masuk ke dalamnya. Roh jahat yang menempati tubuh Mo Xiaochuan sudah kelelahan. Tangisannya berhenti, hanya tersisa desahan lemah di udara. Keras kepala sekali. Menolak bersulang hanya untuk menenggak racun, kata Yun Xiao dingin. Bagus, ini memberiku kesempatan. Ia menepukkan telapak tangannya ke bawah. 3 simbol keemasan mirip kecebong keluar dari tangannya dan masuk langsung ke tubuh Mo Xiaochuan. Mo Xiaochuan langsung memuntahkan darah. Energi emas itu meledak di dalam tubuhnya, menyerang altar spiritual dan lautan kesadarannya, bahkan mengguncang roh jahat yang menempel di sana. Teknik kultivasi macam apa ini? Teriak roh jahat itu dengan wajah ketakutan. Separuh kekuatannya masih tertinggal di tubuh Mo Xiaochuan, namun serangan itu membuatnya terluka parah dan hampir tercerabut. Yun Xiao tersenyum puas. Haha, ternyata ini berguna juga. Kupikir tidak akan banyak efeknya, tapi ternyata sangat efektif melawanmu. Teknik ini menyerang langsung ke jiwa. Kata roh jahat itu panik. Kau tidak takut menghancurkan jiwanya? Sekarang jiwanya sedang ditekan olehmu, dan kau adalah pemimpinnya. Jawab Yun Xiao dingin. Kalau begitu, kau yang harus hancur lebih dulu. Aku tahu ini bisa melukainya, tapi selama aku bisa menyingkirkanmu, itu sepadan. Ia kembali mengangkat tangannya. 3 simbol emas bersinar di telapak tangannya. Itu adalah huruf mirip kecebong yang tercatat di mutiara tulang naga, sebuah teknik serangan jiwa kuno.
Setelah menggunakannya, Yun Xiao menyadari betapa menakutkannya kekuatan 3 simbol itu. Dulu, ia dikenal sebagai orang dengan serangan jiwa terkuat di seluruh alam bela diri surgawi. Namun biasanya, ia perlu menggunakan teknik mata untuk menyerang jiwa. Kali ini berbeda. Serangan itu langsung menembus tubuh dan mengguncang jiwa musuh, membuatnya tak bisa melawan sama sekali. Serangan spiritual hanya bisa dilawan oleh kekuatan spiritual atau Kaisar Ki, Martial Sovereign. Serangan yang mampu menghantam jiwa secara langsung ini membuat tidak ada satupun orang di bawah tingkat Martial Sovereign yang bisa menahannya. Tunggu dulu. Roh jahat itu berteriak ketakutan, namun Yun Xiao tidak menjawab. Dengan satu serangan telapak tangan lagi, ia mengirimkan 3 karakter berwarna emas berbentuk kecebong ke dalam tubuh Mo Xiao Chuan, menyerang altar spiritual dan lautan spiritualnya sekali lagi. Wajah roh jahat itu langsung berubah drastis. Kali ini benar-benar ketakutan. Jika ia bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh Mo Xiao Chuan, mungkin ia masih dapat menggunakan Kaisar Ki untuk melawan. Tapi semua hukum dan aturan di dalam tablet alam dewa ada di bawah kendali Yun Xiao. Kekuatan di tubuh Mo Xiao Chuan telah lama ditekan hingga ia sama sekali tidak bisa menggunakannya. Berhenti. Aku mohon padamu, hentikan. Roh jahat itu akhirnya memohon belas kasihan. Setelah sekian lama dibakar oleh api Phoenix sejati, akhirnya ia menyerah. Yun Xiao menatapnya dengan dingin. Kau sudah kehilangan hak untuk bernegosiasi denganku. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang? Belum terlambat. Roh jahat itu cepat-cepat berkata, langkah yang kau ambil ini sangat berbahaya bagi jiwa. Bahkan jika kau ingin membunuhku, jiwa pria ini juga akan ikut hancur. Bagaimana kalau kita bicarakan dengan baik-baik? Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencapai kesepakatan. Yun Xiao menarik kembali kekuatan telapak tangannya sambil tersenyum dingin. Sejak kapan kau jadi begitu pintar? Kalau kau ingin hidup, itu mudah. Keluar saja dari tubuhnya. Roh jahat itu menjawab dengan getir. Sebenarnya, kendaliku atas tubuh ini semakin lemah. Aku akan hancur olehnya cepat atau lambat. Aku memang ingin keluar, tapi belum menemukan tubuh yang lebih cocok. Yun Xiao menatapnya dengan tajam. Tubuh fisik? Kau masih ingin memiliki tubuh orang lain? Dengan kondisi spiritualmu sekarang, menjadi roh artefak adalah pilihan terbaik. Aku sarankan kau buang jauh-jauh keinginan itu. Ekspresi roh jahat itu berubah menjadi sedih dan marah. Roh artefak, lebih baik kau bunuh aku saja. Aku lebih memilih mati daripada menjadi roh artefak. Apakah menjadi roh artefak seburuk itu menurutmu? Tanya Yun Xiao sambil mengerutkan kening. Suara naga iblis terdengar dengan nada tidak puas. Ia mendengus dingin dan berkata, bagaimana menurutmu? Sekarang kau tahu bagaimana rasanya menjadi roh pedangmu, bukan? Hati Yun Xiao sedikit bergerak. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, lalu menyebar cepat, membuat matanya bersinar terang. Roh jahat itu gemetar ketakutan. Pikiran gila apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Aku sudah bilang, aku lebih baik mati daripada jadi roh artefak. Sebelum aku mati, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghancurkan jiwa orang ini, dan kita semua akan mati bersama. Yun Xiao menyipitkan mata, lalu tersenyum ramah. Dengan nada lembut, ia berkata, saudara roh jahat, jangan terburu-buru. Karena kau menolak menjadi roh artefak, tentu saja aku tidak akan memaksamu. Aku tidak suka memaksa orang melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Seperti yang kau katakan, mencapai kesepakatan adalah solusi terbaik. Roh jahat itu menatapnya dengan curiga. Kalau begitu, kenapa aku masih bisa merasakan permusuhan dan kegilaan di matamu? Uhug. Yun Xiao berdeham canggung. Itu karena aku baru saja memikirkan solusi yang menguntungkan kita berdua. Bagaimana kalau kau dengar dulu, lalu putuskan sendiri? Dengan lambaian tangannya, pemandangan di sekitar mereka berubah. Kini mereka muncul tinggi di langit, sementara bayangan merah perlahan turun dari atas. Yun Xiao menunjuk ke arah bayangan itu dan berkata,
Kalau kau bisa mengambil alih benda itu, aku tidak akan menyakitimu. Aku bahkan bisa membantumu memperkuat tubuh spiritualmu ke tingkat yang lebih tinggi. Roh jahat itu menatap ke bawah dengan ragu, lalu berkata kaget. Kekuatan benda itu begitu kuat dan jahat. Yang dimaksud Yun Xiao adalah darah beast. Jika roh jahat itu bisa merasuki dan mengendalikan blood beast, maka ia bisa mendapatkan kekuatan bumi yang bernafas, bahkan mengekstrak semua senjata tingkat tinggi di dalam tubuh blood beast itu. Meskipun benda itu sangat kuat, tingkat kecerdasannya sangat rendah, jelas Yun Xiao. Dengan kecerdasanmu, kau seharusnya bisa melakukannya. Selama kau bisa menguasainya dalam waktu singkat, aku akan menekannya dari luar dan membantumu keluar tepat waktu. Setelah itu, aku bahkan bisa membantumu menemukan tubuh yang lebih baik. Roh jahat itu tampak sedikit tergoda dan berkata, "Benarkah hanya sebentar? Tubuh yang akan kau berikan padaku tidak mungkin lebih buruk dari ini, kan?" Wajah Yun Xiao langsung menggelap. Dengan nada tidak senang, ia menjawab, "Tidak mungkin lebih buruk dari ini. Apa kau tahu bahwa Xiao Chuan adalah seorang martial sovereign bintang 4? Menurutmu, dari mana aku bisa menemukan seseorang yang lebih kuat darinya? Kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanku." Roh jahat itu terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Setidaknya berikan aku tubuh seorang martial sovereign dan bantu aku untuk memilikinya. Dengan kemampuanmu dalam serangan jiwa tingkat tinggi, kau bisa membantuku menghancurkan jiwa pemilik aslinya sepenuhnya. Dengan begitu, peluang keberhasilanku 100%. Aku setuju dengan permintaanmu," kata Yun Xiao tenang, "tapi menemukan seorang martial sovereign bukan hal mudah. Kau harus menunggu waktu yang tepat." Aku mengerti. Roh jahat itu tampak menerima, namun masih ada kekhawatiran di matanya. Tidak jelas apakah ia takut Yun Xiao akan menarik kembali ucapannya, atau justru gentar pada aura darah iblis di sekitar mereka yang membuatnya gelisah. "Kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk menguasai darah beast itu," ujar Yun Xiao. "Aku tidak bisa membantumu." Tubuh roh jahat mulai keluar dari tubuh Mo Xiao Chuan. Roh berwarna merah samar itu mengalir keluar melalui 7 lubang di wajah Mo Xiao Chuan, lalu perlahan menyatu di udara, membentuk wujud utuh. Yun Xiao memindahkan Mo Xiao Chuan ke kaki Gunung Inci. Yuan Gaohan masih sibuk membantu proses penyempurnaan pedang keempat, jadi ia tidak ingin mengganggunya. Ia hanya meninggalkan beberapa pesan pada Gu Yuesheng untuk berjaga-jaga. Sementara itu, roh jahat telah selesai memadatkan tubuhnya. Sekarang ia memiliki wujud yang utuh, dengan 2 tanduk mencuat di dahinya, membuatnya tampak seperti iblis sungguhan. "Ini luar biasa," gumam Yun Xiao terkejut. Ia menatap dengan ngeri dan bertanya, "Siapa yang kau jadikan cetak biru untuk wujudmu ini?" Roh jahat itu tampak bingung. "Apa maksudmu?" "Aku tidak meniru siapapun. Wujudku memang seperti ini sejak pertama kali terbentuk. Aku tidak tahu kenapa, tapi begitulah adanya sejak lama." Yun Xiao semakin heran. "Apakah kau tahu siapa wanita yang melahirkanmu?" "Maksudmu wanita itu?" Roh jahat itu menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanya satu hal. Aku dilahirkan dengan wujud seperti ini, dan sejak awal ada satu pikiran yang selalu menguasai benakku. Aku harus melindungi wanita itu, Lao Ai." Tiba-tiba wajahnya berubah garang. Ia meraung dengan suara berat dan dipenuhi amarah. "Aku bukan iblis. Kau yang menghancurkan patung itu. Ah, sial." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.